disimak ya. Iya, Ibu. Sesuai dengan topik yang Ibu ambil, mengelola emosi dengan bijak. Iya, Ibu. Oke, nanti tolong adik-adik simak ya video ini yang Ibu putar bagi adik-adik. Persingkatkan video saja dan kita akan masuk dalam materi untuk pembahasan hari ini. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video yang Ibu bagikan tadi itu bagaimana mengelola emosi dengan bijak. Nah, tujuan layanannya itu pertama itu mengenali emosi dasar, kedua itu memahami dampak emosi, ketiga itu mengelola emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik, pengertian emosi adalah reaksi perasaan kita terhadap suatu kejadian. Emosi bersifat alami dan dialami semua manusia. Adik-adik di sini ada yang suka marah-marah atau ada yang masih belum bisa mengendalikan emosi? Ada. Ibu juga termasuk. Terkadang ibu juga tidak bisa mengontrol emosi ibu, tapi ibu belajar bahwa ibu harus mengelola emosi karena kita semakin dewasa. Jadi apalagi ke adik-adik akan tumbuh untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi adik-adik harus mengelola emosi adik-adik dengan bijak supaya suatu saat adik-adik bisa menjadi orang yang pintar, bisa menjadi orang yang berguna di luar sana. Kenapa? Ibu mengambil materi atau bahan untuk ibu ajarkan kepada adik-adik dengan topik mengelola emosi dengan bijak itu karena ibu lihat bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih suka tidak mau mengontrol emosi mereka. Mereka mau berbuat apa-apa sesuka hati mereka tanpa memikirkan masa depan mereka, tanpa memikirkan orang tua mereka, tanpa memikirkan keadaan mereka. Karena ibu mengingatkan kepada adik-adik semua, emosi itu bisa menghancurkan masa depan adik-adik semua. Apakah adik-adik mau masa depan adik-adik hancur hanya karena sebuah emosi yang adik-adik tidak bisa mengontrol? Dalam sekejap adik-adik masa depan akan hancur. Di luar sana terkadang orang-orang ingin punya masa depan bagus, tapi mereka tidak mau mengontrol emosi mereka. Jadi adik-adik adalah adik-adik yang harus bisa menguasai mengontrol emosi adik-adik semua. Ketika ada masalah, duduk, cari ketenangan untuk adik-adik bisa renungkan adik-adik masa depan, bisa merenungkan adik-adik emosi yang adik-adik alami saat ini untuk adik-adik memikirkan masa depan adik-adik. Kenapa ibu katakan begitu? Karena ini akan membuahkan hasil bagi adik-adik di masa depan. Karena emosi itu bisa menghancurkan adik-adik di masa depan.
tiba-tiba rasa tidak percaya ketika adik-adik sudah mendapatkan itu artinya jenis-jenis emosi yang adik-adik alami itu senang. Kedua itu sedih. Ketika seseorang mengalami emosi, itu dia tidak mampu mengeluarkan emosi yang dia ingin ungkapkan, tapi dia tidak mampu marah. Itu dia hanya sedih, menangis, dia mau melampiaskan emosi terhadap itu orang yang berbuat salah terhadap dia tidak mampu. Dia hanya sedih, menangis, terus kedua marah. Nah ini marah yang bisa menghancurkan masa depan kalian. Terus berikut itu takut. Ketika ada yang mengalami masalah, takut sekali. Mereka tidak mau mengambil langkah untuk mengatasi masalah mereka. Mereka takut. Aduh, saya bisa tidak untuk mengatasi masalah. Saya bisa tidak mengatasi emosi yang saya alami. Saya bisa tidak mengontrol emosi saya karena mereka takut. Terus berikutnya jijik. Ada yang merasa jijik. Ada ibu. Ibu juga pernah alami. Yang berikut itu terakhir terkejut. Ada yang sama tidak merasa susah mengelola emosi gitu. Merasa terkejut dengan apa yang berikut itu terdapat emosi yang tak bisa dikendalikan. Emosi mendadak dapat merusak hubungan dengan teman atau orang lain dalam belajar, menurunkan kepercayaan diri dan bisa membuat tubuh tidak nyaman. Misalnya sakit kepala atau sulit tidur. Nah ibu bertanya sedikit, ketika ada yang emosi, dia merasa kepala sakit atau tidak? Tidur atau tidak? Susah. Itu adalah emosi yang tidak bisa dikendalikan oleh adik-adik. Tapi adik-adik harus belajar untuk mengelola emosi adik-adik agar bisa lebih bijak lagi ya. Bisa mampu untuk menjadi adik-adik anak-anak yang berguna. Nah, ini ibu mau kasih teknik ini. Berikut itu teknik mengelola emosi. Kalau adik-adik merasa marah, itu adik-adik harus tarik nafas, terus atau bisa cari tempat yang lebih aman, ke ruangan yang tertutup, tenangkan diri. Kalau emosi tidak bisa dilampiaskan kepada, cukup tulis dalam buku harian saja atau curhat kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Esa yang bisa mendengarkan semua keluh kesah adik-adik semua. Terus terakhir itu, kalau adik-adik percaya kepada orang yang betul-betul memahami perasaan adik-adik, ceritakan saja atau pergi ke konselor atau psikolog. Yang terakhir itu kesimpulan, mengelola emosi bukan menekankan perasaan, melainkan menyampaikan perasaan dengan cara yang baik dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya ibu. Jadi materi yang ibu ambil hari ini mengelola emosi. Sesuai dengan kesimpulan yang ibu ambil hari ini, mengelola emosi bukan menekan perasaan adik, tapi melainkan menyampaikan perasaan dengan cara yang baik dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, adik-adik semua, sebelum ibu akhiri pertemuan kita, ibu mau kasih kuis terhadap adik-adik semua. Bisa ya? Nah, itu cuma kasih kuis itu 5 soal saja. Jadi adik-adik, ibu bacakan dan adik-adik dengar, simak dan adik-adik menjawab ya. Adik-adik, soal kuisnya tolong adik-adik dengar dan simak baik-baik ya. Baik ibu. Oke. Ya. Soal pertama ini, emosi adalah titik-titik. A. Penyakit yang berbahaya. B. Perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu keadaan. C. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari. D.
D. Kemampuan berbicara di depan umum. D. B. Baik, benar. Ya, berikan aplaus. Soal nomor 2. Yang termaksud emosi adalah titik-titik. A. Marah, sedih, senang. C. Membaca, menulis, dan menghitung. D. Berlari, berjalan, dan melompat. D. Makan, minum, dan tidur. Benar. Soal nomor 3. Saat sedang marah, tindakan yang bijak adalah A. Membentak teman. B. Merusak barang. C. Menenangkan diri terlebih dahulu. D. Membalas perlakuan orang lain. C. Benar. Soal